Assalamualaikum Pak Hasan, apa kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Apanya, Bu? Apanya? Ya, waalaikumsalam Bu Ini Guru. Ya, sudah mulai alhamdulillah. recording, sudah mulai recording. Saja. Bagaimana kabar Ibu? Enggak apa-apa. Langsung saja. Iya Pak, kabar saya baik juga. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarnya ya Pak ya. Tapi saya amati Pak Hasan sepertinya kelihatan agak murung ya Pak ya, tidak bersemangat hari ini. Nggak seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Pak? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya sendiri itu bingung mau mengutarakannya kemana. Nah, kira-kira apakah Bu Guru ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya ini mengganggu kesibukannya. Insya Allah saya ada waktu Pak. Silahkan kalau ingin bercerita. Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya itu tidak bisa tenang Bu. Jadi apa ya? Recording kenapa Bu? Jadi apa Pak yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak? Jangan di stop. Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini. Jadi apapun kalau sudah direkod. Baik, kira-kira masih ada yang lain nggak Pak yang ingin Bapak sampaikan? Silakan. Ya tentu saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini, begitu Bu. Iya Pak, semoga nanti dengan pembicaraan kita ini permasalahan Bapak yang Bapak ceritakan nanti akan mendapatkan pemecahannya, begitu ya Pak ya? Ya, begini Bu. Bu Guru ingat tidak, ketika beberapa hari yang lalu, pengawas kan melakukan supervisi di kelas saya. Nah, ketika waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari pengawas saya. Itu. Oh, jadi seperti itu Pak. Bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira yang membuat Pak Guru mendapatkan teguran itu karena apa ya? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya itu tidak serius, Ibu. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya itu yang seperti apa, Pak? Itu Bu, begini, pengawas itu kan memberikan kritikan kepada saya ketika proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana ya Pak ya? Apakah Pak Guru itu dinilai kurang bisa mengelola kelas atau seperti apa sehingga Pak Guru itu dikritik oleh pengawas sekolah, Pak? Jadi sepertinya beliau itu keberatan ketika saya mengajar, pada waktu itu saya tidak menggunakan buku teks begitu. Oh, lalu bagaimana Pak tanggapan Pak Guru terhadap respon dari pengawas? Kalau saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau itu bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, bisa dari video di internet. Yang penting saya tetap mengacu kepada kurikulum yang berlaku. Nah, ketika saya menyampaikan seperti itu, pengawas saya itu tidak berkenan begitu. Oh, begitu ya Pak ya masalahnya. Jadi begini, izinkan saya untuk bertanya dulu ya Pak ya. Selama ini kira-kira Bapak itu mengajarnya seperti apa di dalam kelas itu? Kegiatan proses belajar mengajar Bapak di kelas itu seperti apa? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku yang ada di perpustakaan sekolah saya. Saya juga menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi murid-murid saya Bu. Lalu apa yang menyebabkan Pak Hasan tidak memakai buku teks Pak? Ini Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah cukup memudahkan murid, menarik murid-murid saya, dan murid juga termotivasi. Nah, sejauh ini saya juga masih tetap mengacu kurikulum.
Jadi tidak keluar dari kurikulum yang sekarang ini, Bu. Oh, ya menurut saya sih juga sudah bagus ya Pak ya. Tetapi untuk outputnya itu bagaimana Pak? Dengan Bapak menggunakan buku-buku perpustakaan, dengan menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan tentunya ya. Tapi untuk outputnya itu bagaimana Pak untuk anak-anak? Ya, selama ini saya juga belum berpikir ke sana. Menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasilnya itu belajarnya juga maksimal, Bu. Nah itu Pak, pentingnya buku teks itu sebagai sumber seperti itu. Mungkin harapan dari pengawas kita itu kemarin seperti itu. Jadi supaya Bapak itu tidak meninggalkan sumber belajar dengan buku bacaan teks yang sudah ada. Oh iya, saya pikir-pikir pendapat Ibu itu ada benarnya juga ya. Iya Pak, ya jadi setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Tetapi masih ada yang sedikit mengganjal di pikiran saya, Bu. Yaitu ada satu hal yang membuat saya merasa resah. Sehingga saya terus kepikiran. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Nah, saya takut ini akan berdampak kepada pekerjaan saya selanjutnya. Oh, seperti itu ya Pak ya. Lalu kira-kira apa yang bisa membuat Bapak masih merasa sedikit resah, gelisah seperti itu sehingga mengganggu pikiran Bapak untuk mengerjakan kegiatan yang lainnya? Sebetulnya yang membuat saya masih resah itu karena pengawas saya kemarin itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Saya takut nanti akan menjadi masalah juga di kemudian hari. Ya Pak. Jadi kalau saya boleh menyampaikan dan menyimpulkan, yang membuat Pak Guru tidak nyaman itu adalah saat supervisi, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingati Bapak ya, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Seperti itu ya? Ya, Bu, benar. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Guru bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri Bapak. Jika nantinya Pak Guru itu dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi seperti itu. Dan saya yakin pasti nanti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Guru nanti untuk proses belajar mengajar. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya, Bu, harapan saya nanti. Iya Pak, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama tadi, lalu rencana selanjutnya Pak Hasan apa? Jadi Bu, saya mempunyai niat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi juga. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus, Pak. Lalu kira-kira apa yang masih ada hal yang akan Bapak lakukan lagi untuk kedepannya? Begini Bu, saya mempunyai rencana bahwa saya juga akan menemui pengawas juga. Dan saya juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian untuk terkait dengan proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik ke depannya. Bagus Pak. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak di dalam kelas untuk selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar yang saya
dalam mengajar sehari-hari. Dan mengenai sumber belajar yang saya gunakan, tetap akan saya terapkan karena siswa juga sudah merasa nyaman dengan cara saya tersebut. Sehingga dengan demikian juga saya juga mengakomodir kebutuhan belajar murid. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat-sangat bagus menurut saya. Bapak juga sudah memunculkan ide-ide yang sangat bagus dan saya setuju dengan ide-ide yang Pak Hasan munculkan tadi. Ya, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah lagi dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar kemana-mana. Iya Pak, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Pak Hasan sudah merasa lega ya Pak ya. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Terus adakah batasan deadline untuk waktunya? Ya Bu, mengenai hal itu, tentunya secepatnya saya akan eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses pembelajaran, saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tadi tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap kepada kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan menemui pengawas saya. Ya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Guru butuhkan untuk melaksanakan atau melakukan komitmen yang sudah jenengan buat tadi Pak? Terkait dengan masalah ini Bu, saya juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling untuk mengingatkan. Ya Pak, wah ini juga ide yang sangat bagus sekali ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan. Ya Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang senang, yang riang. Lalu untuk proses pembelajaran Bapak di kelas juga berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak juga atas waktu dan semuanya. Semoga saran-saran maupun masukannya sehingga sekarang saya merasa enak dan lebih lega. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid. Iya Pak. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Sudah merasa benar-benar lega ya Pak ya? Ya Bu, sudah lega sekali. Ya. Saya tunggu kabarnya dengan penerapan Bapak di dalam kelas untuk selanjutnya. Semoga pembelajaran Bapak lebih baik lagi dan Bapak mendapatkan apresiasi dari kepala sekolah, teman-teman, dan tentunya pengawas sekolah ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih. Nanti saya kabari untuk perkembangannya. Permisi Bu. Ya Pak, jadi dari percakapan kita ini Pak Hasan sudah itu ya menemukan solusi dari kegelisahan Pak Hasan tadi ya. Sudah Bu, sudah ketemu solusinya. Baiklah Pak, jika sudah terselesaikan masalah Pak Hasan tadi dengan ide-ide yang sudah Pak Hasan munculkan, maka percakapan kali ini kita sudahi ya. Bu, ini juga masih ada pekerjaan yang lain. Ya, untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Selamat pagi Bu Rosi, Assalamualaikum.
Selamat pagi Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak? Ya, alhamdulillah juga Bu, saya sehat-sehat saja. Tapi kelihatannya ini Bu Rosi terlihat tidak bersemangat ya. Ya Pak, saya kurang tidak bersemangat dan agak bingung Pak. Nah, kalau boleh tahu, mengapa kok tidak bersemangat nih? Kok bingung juga itu ada apa sebenarnya? Saya bingung Pak, mau menceritakannya dengan siapa. Boleh saya minta waktunya Bapak untuk mendengarkan cerita saya? Ya, silakan Bu, tentu dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Ibu jika memang ada masalah. Iya Pak, jadi begini, saya itu masih kurang baik dalam pembelajaran di kelas Pak. Saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya di dalam mengelola kelas saya Pak. Itu ide bagus sekali Bu. Nah, kira-kira apa tujuannya untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin siswa semuanya dapat mengikuti pembelajaran saya dengan baik, dengan nyaman, dengan rasa yang hati yang senang, seperti itu. Lalu, apa yang menjadi tantangan ketika mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya itu masih kesulitan, Pak, untuk mengendalikan siswa saya. Ada satu siswa yang suka berbicara sendiri, Pak. Dia kadang asik bermain sendiri saat pelajaran berlangsung. Begitu, Pak. Siswa yang dimaksud ada berapa orang, Bu? Laki-laki atau perempuan, Bu? Ada satu orang, Pak, laki-laki. Ya, kadang dia itu sukanya ngajak ngobrol temannya gitu saat pelajaran. Kadang asik bermain sendiri, kadang pensil itu dibuat mainan, kadang deskrip itu dibuat mainan dengan sama dia. Saat saya tegur, nanti dia bisa fokus bentar. Habis itu dia balik lagi, mengulang seperti itu lagi, Pak. Lalu, apa yang dibutuhkan, Bu, untuk mencapai minimal kan mengatasi dulu yang muridnya itu, yang apakah hiperaktif itu, Bu? Nah itu Pak, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara dan asik main sendiri itu tadi, Pak. Nah, begini saja Bu, kita bahas dulu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara tadi pada saat pembelajaran berlangsung. Ya Pak, jadi kita cari strateginya dulu aja, begitu ya Pak ya? Ya Bu, pertama-tama kita pahami dulu penyebabnya itu apa, siswa kok suka berbicara sendiri. Gitu. Apa karena tidak memahami materi pelajaran, apakah karena bosan, atau memang ingin menarik perhatian dari gurunya itu. Iya ya Pak ya. Saya pikir apa dia tidak memahami materi pelajaran ya Pak ya. Jadi dia bermain sendiri begitu ya. Ya begitu Bu, tentu Bu Rosida itu di kelas sudah tahu penyebabnya. Dan berbicara sendiri itu kenapa begitu. Nah, apakah karena tidak memahami materinya? Mungkin karena itu. Nah, kira-kira strateginya Bu Rosi mau apa melakukannya nih? Yang pertama dulu apa? Apa ya Pak ya? Yang pertama itu apa saya memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, lalu juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa itu tidak bosan ya Pak ya mengikuti pelajaran saya. Saya kira itu ide yang bagus juga Bu. Bagaimana kalau strateginya Ibu itu diterapkan dulu? Ya Pak, saya akan mencoba menerapkannya di kelas ya Pak ya untuk strategi yang tadi. Selain itu, apalagi Bu yang akan Ibu lakukan di kelas? Apa saya juga perlu menggunakan penguatan positif kepada siswa yang
tidak berbicara saat pembelajaran ya Pak, yang benar-benar mengikuti pembelajaran saya dengan baik, atau memberikan pujian atau penghargaan kepada mereka, yang siswa yang diam itu dan mendengarkan dengan baik. Nah, itu juga termasuk ide yang bagus Bu, jika itu benar dilakukan di dalam kelas. Baik Pak, saya akan melakukannya di dalam kelas saya Pak. Lalu bagaimana Bu Rosi? Apakah sudah memiliki gambaran tentang strateginya di kelas yang akan dilakukan? Iya Pak, saya sudah memiliki gambaran dan strategi dan akan saya terapkan di kelas. Jadi dengan mengetahui minat bakat anak dulu, nanti saya petakan ya Pak ya, lalu memetakannya. Lalu bagaimana saya menerapkan strategi dan metode pembelajaran itu agar bisa menarik pembelajaran sehingga anak itu tidak bosan, anak itu bisa fokus ke pembelajaran yang saya lakukan. Nah, setelah Bu Rosi memiliki gambaran dan strategi pembelajaran itu, kira-kira dukungan apa lagi yang Bu Rosi butuhkan untuk merealisasikan strateginya itu? Untuk dukungan, saya butuh dukungan dari teman sejawat pastinya, Pak. Lalu dukungan dari kepala sekolah juga. Dan saya juga bisa menggunakan aset sekolahan untuk mewujudkan strategi dan metode saya tadi. Jadi, rancangan saya tadi bisa membuat siswa tidak bosan, siswa bisa tertarik mengikuti pembelajaran saya. Baiklah Bu, saya rasa itu tujuan yang baik untuk mengelola kelas. Sudah tergambarkan dan tinggal bagaimana mengaplikasikannya di dalam kelas. Kalau begitu, apakah Bu Rosi masih merasa bingung? Iya Pak, saya sudah merasa lega Pak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Saya bisa menemukan strategi untuk meningkatkan kompetensi saya untuk mengelola kelas. Jadi siswa yang tadinya itu bicara sendiri, bermain sendiri, nantinya bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik ya Pak ya. Ya Bu, silahkan itu diimplementasikan dulu strateginya dan beritahu saya hasilnya nanti Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya akan memberitahu Bapak untuk hasil dari penerapan strategi saya. Terima kasih ya Pak ya sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini. Jadi saya sudah merasa tidak bingung lagi. Saya sudah menemukan strategi dan metode untuk pengelolaan kelas saya sehingga saya bisa meningkatkan kompetensi saya nantinya ya Pak ya. Baiklah Bu, semangat juga, tetap semangat. Semoga tujuannya dari Bu Rosi ini bisa segera tercapai dengan baik. Kira-kira apakah ada lagi Bu? Tidak Pak, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jika saya nanti agak bingung lagi, saya bisa cerita lagi ya Pak ya. Oh iya Bu, silakan dengan senang hati. Terima kasih Pak sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Ya Bu, baiklah kalau begitu kita akhiri perbincangan kita hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.